Baik, selamat siang para mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Di saat ini kita akan memulai kuliah umum, yaitu pengembangan profesi guru di era Society 5.0 yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Iha Weno, MPD selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, dan moderator oleh Bapak Ridwan Hatala, SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, di samping saya ini sesuai dengan jadwal kita akan masuk ke kuliah umum pengembangan profesi guru di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Iha Weno MPD atau Dekan FK Unpati. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Prof. Yang pertama, beliau adalah alumni S1 FK Unpati pada pendidikan fisika, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta pada bidang studi penelitian dan evaluasi pendidikan, kemudian melanjutkan S3 di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang kategori 2 ini boleh mengikuti orientasi. Ada kurang lebih 465 orang ya. Jadi materi yang saya bawakan hari ini terkait dengan pengembangan profesi guru ya di era Society 5.0. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, potensi global yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru. Target sebenarnya untuk pelaksanaan PPG pendidikan profesi guru ini adalah mempersiapkan atau kita recording in progress Indonesia sehingga betul-betul menjadi guru yang profesional. Itu yang diharapkan, dan pendidikan profesi guru ini adalah mengharuskan kita guru-guru Indonesia itu siap untuk bagaimana bisa punya kemampuan terkait dengan pengembangan pembelajaran di kelas, dan kita sebagai guru atau yang sekarang Mas Menteri dan teman-teman mengatakan bahwa guru penggerak ya. Jadi guru penggerak itu sebenarnya bagian daripada salah satu bentuk kegiatan pendidikan profesi guru ya dalam jabatan. Jadi kalau kita lihat sekarang memang tantangan kita ke depan ini, guru harus memiliki kemampuan yang disebut kompetensi global itu, supaya guru memiliki pengetahuan yang luas secara global terkait dengan perkembangan ya pendidikan dan pembelajaran secara umum. Target dan sasarannya itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Apalagi sekarang kita masuk di Society 5.0, lalu lanjut lagi dengan industri ya. Sekarang masuk di revolusi industri 4.0, 4.0, memang mengharapkan kita guru dan dosen itu sudah harus lebih mengembangkan kita punya kompetensinya, supaya betul-betul memaksimalkan kita punya potensi untuk mempersiapkan generasi muda ya. Jadi mengajarkan kepada peserta didik dan mengajarkan kepada mahasiswa. Ini yang saya kasih tampilan ini adalah merupakan bentuk satu
perubahan secara drastis kalau kita lihat perkembangan yang sekarang, itu mulai dari ya perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini ada korelasi yang positif kalau Bapak Ibu mengikutinya. Dengan perkembangan ini maka membutuhkan guru sekarang sudah harus di era ini. Apalagi dengan society 5.0 ini mengharapkan kita sebagai pendidik misalnya, kita punya tanggung jawab bagaimana bisa memecahkan masalah. Jangan menambah masalah, tapi bagaimana bisa memecahkan masalah. Yang dimaksud yaitu guru-guru kita sudah harus bisa mengajar yang lebih kreatif ya. Jadi yang dibutuhkan seperti itu. Itu adalah kita punya kemampuan secara kritis, itu yang diharapkan supaya pembelajaran itu betul-betul itu berkualitas. Itu yang diharapkan sehingga punya generasi muda itu juga generasi muda yang handal. Harapkan dari kondisi yang sekarang Bu ikuti dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ini diharapkan Bapak Ibu sekalian, memang target Bapak Ibu sertifikat pendidik ya. Tapi yang diharapkan juga bahwa ketika yang Bapak Ibu nanti hasilkan dari satu proses pembelajaran, yaitu pendidikan profesi guru dalam jabatan kurang lebih 5 bulan, kita akan lewati ini adalah ajarkan berdasarkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Permen Ristek Dikti itu juga nomor 57 ya, 55 2017 terkait dengan standar pendidikan guru. Memang selalu kita sampaikan supaya Bapak Ibu guru itu harus siap. Bapak Ibu guru sudah harus siap. Tidak lagi pembelajaran yang sifatnya itu adalah satu arah. Ya, guru tidak lagi mengajar satu arah. Nah, ini yang kalau Bapak Ibu lihat capaian pembelajaran learning outcome-nya itu adalah pada capaian yang ketujuh, CPR yang ketujuh itu adalah guru yang mempesona. Nah, guru yang mempesona itu adalah guru yang betul-betul punya tampilannya sebagai seorang guru yang punya ya apa namanya istilahnya seperti kewibawaannya itu ada di situ. Bagaimana dia bisa mengorganisir suatu pembelajaran di dalam kelas, mulai dari membuka pembelajaran sampai melaksanakan dan sampai menutup pembelajarannya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi masa ini yang sekarang Bapak Ibu pembelajaran lagi kita tidak bisa lagi hanya monoton ya, pembelajaran cuma hanya yang disebut dengan pusat ya, jadi pembelajaran lebih orientasi kepada guru tidak bisa lagi. Sekarang pembelajaran lebih orientasi kepada peserta didik atau yang disebut dengan student centernya, dan tidak bisa lagi satu arah, dia harus misalnya dia multi ya. Jadi pembelajaran itu lebih bermaknanya itu kalau kita mendesain pembelajaran di kelasnya itu betul-betul sistemnya itu adalah dua arah atau selalu ada apa namanya kita kolaborasi ya di dalam pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kalau kita lihat masa sekarang society 5.0, industri 4.0 ini sebenarnya kita guru punya tantangan dan kita juga dosen punya tantangan. Bagaimana kita bisa mengembangkan pembelajaran yang berkualitas. Di pembelajaran berkualitas itu kita juga tidak bisa lagi sampai dengan nanti misalnya dalam pembelajaran kita tidak bisa lagi dengan menerapkan asesmen, yaitu cuma hanya menggunakan paper pencil testnya, tapi kita harus bagaimana mengembangkannya itu instrumennya itu ya. Kalau guru yang berkualitas itu yang disebut dengan alternatif authentic assessment. Ini yang paling penting sekarang yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran. Kita tidak lagi hanya menggunakan paper pencil test itu untuk melakukan misalnya pengukuran terkait dengan hasil belajar anak, tetapi kita sudah harus kembangkan yang disebut dengan alternatif authentic assessment atau penilaian-penilaian yang sebenarnya yang mampu untuk mendeteksi atau mengukur kompetensi anak. Nah, ini tantangan kita depan ya. Jadi kita sudah anak bagaimana bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu siapkan itu instrumen-instrumen yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran itu yang menantang ya, yang lebih fokus pada yang disebut dengan thinking skill ya. Jadi pembelajar tinggi kemampuannya itu tidak lagi kita lebih dalam pembelajaran itu cuma hanya menyuruh anak untuk bisa lagi seperti yang sekarang ya. Kalau Bapak Ibu di SD, guru-guru SD ya, guru-guru SD itu sekarang tidak bisa lagi pembelajaran seperti dulu konvensional
menyuruh anak untuk menghafal dan seterusnya, tapi bagaimana pembelajaran bermakna, kita bisa bersama-sama dengan peserta didik untuk meningkatkan mereka punya kualitas belajar itu secara maksimal. Nah, ini yang diharapkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat saya punya materi ini, itu yang berpusat pada manusia memang, dan memang yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekarang, kalau kita di Republik Indonesia ini, ya kebetulan Bapak Ibu yang mengikuti ini dari Aceh sampai di Merauke ya, ada 27 provinsi, itu kami berharap ya harus betul-betul bagaimana kita bisa menerapkan yang disebut dengan pelajar Pancasila. Jadi kalau pelajar Pancasila itu kita mesti belajarkan anak masuk dalam pembelajaran, ya kita mesti membiasakan dia untuk menghargai dan menghormati Tuhan yang menciptakan. Jadi itu suruh anak itu untuk berdoa, ya berakhlak mulia. Kalau itu pun kita terapkan sampai dengan belajarkan dia bergotong royong, kebinekaan globalnya, sampai dengan misalnya bernalar yang kritisnya, yang paling terakhir itu adalah kreatif. Ini yang disebut dengan pelajar Pancasila. Kalau kita kembangkan dalam proses pembelajaran, maka saya rasa kita punya pembelajaran itu bermakna. Pembelajaran bermakna itu bukan anak dapat nilai ya 90 atau anak mendapatkan nilai 100, itu yang kita target ketuntasan belajar minimal KKM-nya itu harus di atas kita punya KKM, misalnya kita tentukan 60 atau 65, setelah dia lewat nilai itu baru kita kategorikan dia bahwa dia tuntas. Itu sebenarnya juga itu salah satu bentuk untuk kita mengevaluasi peserta anak ya, peserta didik. Tetapi yang diharapkan adalah di dalam proses pembelajaran itu bagaimana ada interaktif yang positif antara guru dengan peserta didik, itu yang diharapkan. Sehingga memang nanti di dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan ini kami berharap Bapak Ibu bukan dikasih kuliah oleh Bapak Ibu guru pembimbing ya, dosen pembimbing ya, dosen pendamping ya, sebagai instruktur itu dan kasih kuliah. Tapi bagaimana Bapak Ibu itu didampingi hati untuk bagaimana mengembangkan pembelajarannya. Mau menulis, tapi bagaimana bisa kita merencanakan pembelajaran sampai dengan melaksanakan dan melakukan evaluasi. Ini adalah 3 kemampuan yang harus kita miliki sebagai seorang guru yang hebat, guru yang profesional. Ini berdasarkan amanat undang-undang guru dan dosen itu. Walaupun ada 4 kompetensi yang dimiliki, kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial, ada 3 kemampuan yang Bapak Ibu nanti itu di dalam mengikuti kegiatan PPG itu dilatih. Bagaimana merencanakan pembelajaran yang baik. Walaupun misalnya kebijakan Mas Menteri RPP-nya 1 lembar, ya, tetapi ya Bapak Ibu punya kemampuan menskenario pembelajarannya itu atau memimpin pembelajaran itu secara baik, sehingga ketika kita mendesain pembelajaran maka kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan kita lakukan evaluasi pembelajaran sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita laksanakan. Nah, itu menjadi seorang guru yang profesional. Jangan sampai guru yang profesional kita mengajarnya bagus, merencanakan pembelajarannya bagus, melaksanakannya bagus, tapi ketika melakukan evaluasi, ya itu kita punya evaluasi yang keliru. Artinya bahwa kita memberikan instrumen atau tes yang kita kembangkan itu, atau non tes yang kita kembangkan itu, ya tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, ini yang diharapkan adalah Bapak Ibu juga diajarkan punya kemampuan seperti itu ya. Bagaimana bisa kemampuan di dalam melakukan suatu asesmen, ya, supaya betul-betul asesmen yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi materi itu yang disebut dengan melakukan evaluasi yang baik atau balance ya, seimbang antara materi yang diajarkan dengan materi yang diujikan. Nah, ini tantangan ini yang disebut dengan perkembangan dunia yang sekarang, dan memang membutuhkan ya, kalau orang Ambon bilang itu kalau di Indonesia kan itu harus cakap ya, dia cakap atau cerdas. Kalau orang Ambon mesti pakai tahu bahasa Ambon ya, Bapak Ibu guru ya, yang ada dari Sabang sampai Merauke itu mesti tahu bahasa Ambon. Orang Ambon bilang apa tuh, apa kecakapan apa bahasanya itu, dia istilahnya itu hebat ya, bisa mengembangkan sendiri apa yang dia tahu, lalu dia kembangkan sendiri tanpa ada contoh ya, dia bisa kembangkan sendiri. Itu yang dibutuhkan, yang namanya itu kreativitas itu. Jadi abad 21 itu yang ada 4C, mulai dari kreatif ya, sampai yang paling terakhir kita bisa komunikasi dan kolaborasi, itu yang diharapkan.
Ya, jadi tidak boleh menunggu contoh, tapi kita bagaimana bisa berikan contoh yang baik pada orang. Nah, itu guru-guru profesional seperti itu. Jangan selalu kita minta contoh. Oleh sebab itu, ya kami berharap ya ini tantangan ke depan. Ya, pembelajaran yang sekarang kita kemas juga seperti itu, tidak lagi seperti mengajarkan anak untuk ya dia mengingat ya. Jadi itu harus kita hindari. Jadi pembelajaran lebih high order, high order thinking skill ya. Nah, itu yang sekarang itu yang harus dikembangkan. Ini tantangan. Makanya ada dua ya hal yang harus diperhatikan, itu numerasi dan literasi. Jadi numerasi itu berhubungan dengan matematika. Bagaimana bisa memecahkan masalah dengan menggunakan matematika, atau literasi bahasanya itu sehingga dibahasakan. Jadi orang matematika sekarang juga bukan cuma belajar tentang pecahan ya, tentang aritmatika, tentang geometri ya, tentang limit ya, tentang diferensial. Bagaimana sekarang orang matematika sekarang yang sudah realistis ya. Matematika realistis itu artinya bahwa matematika yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan nyata. Nah itu. Jadi belajar seperti sama dengan orang-orang IPA. Kalau Bapak Ibu belajar IPA juga yang konteks, tidak lagi kita pembelajaran yang secaranya misalnya dia terlalu abstrak. Berikan contoh-contoh yang konteks lah, sesuai dengan kehidupan nyata atau kehidupan real, itu yang dibutuhkan. Nah, yang berikut ini ya, ini yang Bapak Ibu lihat siapa yang tampil. Nah, ini sekarang masyarakat sekarang ya, masyarakat 5.0 itu nyaman dan sejahtera dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang tadi saya sebutkan lagi, yang tadi saya bilang sekarang kita tidak bisa lagi seperti yang dulu. Jadi yang sekarang sudah disebut dengan era digital. Era digitalisasi, guru-guru sudah harus siap. Ya, sekarang era digitalisasi kita tidak lagi seperti yang sekarang. Ya, tapi itu mesti dirubah paradigmanya. Cara berpikir kita juga harus ya, mindset kita sudah harus berubah. Jadi Bapak Ibu guru, nanti kurang lebih 5 bulan itu diharapkan ya kita betul-betul melihat perkembangan ini yang saya sampaikan, bahwa kompetensi kita bukan cuma hanya kompetensi yang lebih berhubungan dengan ya kita punya bidang ilmu ya, tapi kompetensi yang diharapkan yang global. Yang ini yang kita berharap untuk mahasiswa kita juga sama dengan mahasiswa. Kompetensi global itu artinya dia menguasai berbagai kompetensi ya, kemampuan yang dia miliki itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Ya. Nah, ini yang sekarang apa peran kita guru di era 5.0? Nah, ini. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru profesional di era 5.0? Ini yang diharapkan. Jadi kita menyiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan agar mereka bisa dapat melalui penerapan. Saya bilang tadi memang kalau digambarkan konsepnya Bloom itu ada 3 dalam bentuk diagram Venn-nya. Ada yang disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau di SD terbalik ya. Jadi attitude itu lebih diutamakan, setelah itu skill, keterampilan, baru kognitifnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa karakter anak itu penting, karena ketika dia punya karakter itu penting, makanya pembelajaran kan tematik. Ya, kalau dulu ada kelas kecil, kelas besar. Kalau di SD kelas 1, 2, 3 itu kelas kecil, 4, 5, 6 itu kelas besar. Sekarang tidak lagi. Kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu semuanya tematik. Kenapa? Karena memang logika berpikir anak SD itu adalah logika berpikir yang konkretnya. Jadi tidak bisa lagi kita mengajarkan anak itu misalnya dia mata-mata pelajaran, tapi tematiknya satu tema itu kita belajarkan. Jadi kalau misalnya tema tentang diriku, maka IPA bisa masuk, IPS bisa masuk, bahasa Indonesia bisa masuk, matematika bisa masuk, PJOK bisa masuk. Atau misalnya tema tentang energi, ya, tentang energi bisa IPA masuk, ya, kemudian IPS bisa masuk, bahasa Indonesia bisa masuk, matematika juga bisa masuk. Nah, ini mengajarkan anak supaya anak itu punya kemampuan, ya, kemampuan itu sudah bisa tertata dengan baik, dia tersistematis dari SD sampai nanti di SMA terbalik. Kalau karakternya yang dibutuhkan itu di SD itu attitude, sikapnya itu diutamakan, nanti sampai di SMA atau SMK yang diharapkan itu adalah dia punya skill ya dan kognitifnya, dasar basicnya itu dia sudah ada waktu di SD, dia beranjak SMP sampai di SMA dan SMK. Posisi kita di situ sekarang. Bagaimana kita bisanya dalam pembelajaran itu selalu kita berikan waktu kepada anak itu untuk bekerja, ya, atau kita membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Kita harus guru punya kemampuan di dalam membuat LKPD. Bapak Ibu tahu buat LKPD itu?
Jadi kalau LKPD itu lembaran kerja ya siswa ya, peserta didik ya. Ya dulu namanya LKS, cuma karena S diganti dengan PD ya, peserta didik, jadi namanya LKPD sama. Jadi kita punya kemampuan di dalam mengembangkan LKPD. Ya, tapi jangan membuat LKPD yang cuma hanya kerjakanlah sosol di bawah ini, itu bukan LKPD. Ya Bapak Ibu ya. Dari Sabang sampai Merauke, nah, ini kita daring ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya 465 lolos tuh, datang di Ambon lah, sudah di Ambon supaya lihat kota Ambon ya. Ibu Kurnia, Pak Agung dari mana Pak Agung? Pak Agung tadi goyang-goyang Pak Agung. Pak Agung? Pak Agung, halo? Pak Agung? Pak Agung Wiraputra? Pak Agung, halo Pak Agung? Assalamualaikum Pak Agung. Iya Pak. Pak Dari Agung? Bali Pak. Dari Bali Pak. Oh Bali ya, iya Pak, Bali datang di Ambon lah, masa orang Ambon datang di Bali. Iya. Juga datang di Ambon toh. Katong basudara Kak Pak. Kakak bersaudara. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya lulus semua datang ya. Pak Komang, teman-teman, Ibu Tabita, ada Pak Sobari, teman-teman kurang lebih 465, Ibu Suharni ya. Ada 27 provinsi nih yang semuanya 7 provinsi kuliahnya di Ambon ya, semuanya kuliah di Ambon, PPG ya, 7 dari untuk 465 dari 27 provinsi. DKI Jakarta juga ada, Banten juga ada, kemudian Sumatera Utara ada, Manado ada juga Papua Barat juga, ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, semuanya ada ya. Jadi PPG itu mempersatukan Nusantara. PPG mempersatukan Pak Ibu bersyukur ya bertemu dengan dosen dan guru PAMO yang ada di Provinsi Maluku. Saya kasih gambaran, nanti kita bilang seperti itu. Kita lanjut ya. Bu Mariani dari mana? Halo Bu Mariani, Mut. Dari Ambon Pak, Dobo ke Pulau Naru. Oh Bu Mariani, Dobo ya? Iya Pak. Oh iya. Nanti ajak teman-teman lah ya. Sekarang sudah tidak saat lagi kita pembelajaran itu dengan analog ya. Sekarang sudah digital. Ya, jadi berharap ya itu guru-guru. Ya. Jadi ini tantangan juga kita di Provinsi Maluku ya, Bapak Ibu sekalian. Memang Maluku itu, Jawa itu sama dengan kita punya luas 6 pulau ya. Kalau dihitung masih banyak pulau yang tidak terhitung. Belum ada nama pulau-pulaunya. Nah, tapi kalau yang sudah punya nama 1006 pulau. Kalau di Ibu tadi dari Dobo itu kurang lebih 656 pulau. Di Dobo ya, 656 pulau, yang baru dihuni 125 pulau. Wah, itu berarti. Ayo Bapak Ibu guru yang ada di Dobo. Jadi pulaunya banyak, 600 lebih pulau, tapi yang baru dihuni 125 pulau. Nah itulah nih Maluku. Jadi Maluku punya daratannya itu 4 kali atau bisa saja 8 kali Pulau Jawa. Tapi kalau luas Maluku, itu Pulau Jawa itu 4 kali baru bisa lawan kita punya Provinsi Maluku. Cuma daratannya sedikit. Nah, ini tantangan kita. Kalau daerah-daerah kepulauan seperti ini, bagaimana kita misalnya guru-guru yang kita kembangkan jadi guru kepulauan, mesti berbeda dengan guru-guru yang di daratannya. Karena karakteristiknya berbeda, orang pulau itu ya berbeda-beda karena jaraknya jauh, terpisah. Ini tantangan kita. Ya, gitu. Ya, ini program dari pemerintah ya, Kemendikbudnya ini yang kebijakannya itu sekarang dosen, guru, mahasiswa dan seterusnya ini di pengembangan iptek sekarang yang tidak lagi tawar-menawar. Ya, jadi ini kegiatan-kegiatan yang dikembangkan untuk apa? Jadi kegiatan-kegiatan yang kita kembangkan adalah bagaimana bisa mempersiapkan kita punya guru-guru itu yang handal ya, guru yang profesional, punya kemampuan yang luar biasa dan tidak bisa diragukan. Kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat pendidik, berarti yang diharapkan itu adalah Bapak Ibu sudah punya kemampuan yang tidak diragukan dan siap untuk mempersiapkan generasi muda. Ini
kemampuan ini yang disebut dengan kemampuan kognitifnya, belajar sepanjang hari dan seterusnya. Ini kebijakan-kebijakan Mas Menteri. Terus ya, ini mengapa perkembangan profesi guru itu sangat penting ya, atau teacher professional development-nya. Ini sekarang saya kasih gambaran tadi, melihat potret. Kalau kita lihat sekarang kondisi sekarang sudah kita berada pada era society 5.0 atau 5.0 dengan revolusi industri itu sudah 4.0 atau 4.0, maka kita sudah harus sebagai agen atau sebagai aktor kita sudah harus punya kemampuan berbagai hal. Jadi saya sebutkan tadi, kalau kita punya kemampuan merencanakan pembelajaran, itu berarti kita sudah punya kemampuan bagaimana bisa membuat RPP-nya, ya, silabusnya. Kita bisa buat silabus, RPP, LKPD-nya, itu bahan ajarnya, modulnya, leafletnya, handout-nya, worksheet-nya, itu yang harus kita butuhkan. Jadi kalau guru yang profesional itu punya kemampuan itu, ketajaman dia, bagaimana dia bisa mendesain misalnya pembelajaran itu misalnya menarik, itu yang diharapkan. Jadi pembelajaran yang menarik itu adalah kita punya kemampuan di dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi jangan cuma hanya kalau kita lihat K13 ada buku guru, ada buku siswa, tetapi jangan kita orientasi kepada buku guru atau buku siswa. Tidak boleh kita orientasi seperti itu. Ya, hanya sebagai pembanding, tapi kemampuan guru itu harus dia tahu buat LKPD-nya, dia tahu buat modulnya, dia tahu buat handout-nya, dia tahu buat leaflet-nya, dia tahu buat brosurnya, dia tahu buat misalnya worksheet-nya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi kalau guru yang profesional, dia bisa membuat bahan ajar, maka itu yang pembelajaran itu bermakna, mengajarkan anak itu supaya dia itu bukan cuma sekedar menerima materi pelajaran dari guru, tetapi dia bisa memecahkannya. Saya bilang tadi, HOTS-nya, high order teaching skill, itu bukan di assessment, tapi pembelajaran harus HOTS, bukan assessment yang HOTS, tapi pembelajaran harus HOTS. Nah, itu. Kalau pembelajaran HOTS, maka diajarkan anak itu misalnya dalam pembelajaran menggunakan bahan ajar. Dia tidak bisa cuma hanya terima dari guru, ya. Tapi bagaimana dia bisa mencari tahu sendiri jawabannya, dia bisa diskusi dengan teman, itu yang diharapkan dari pendidikan abad 21. Bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi, dan bisa menyampaikan ide atau gagasan menurut mereka sendiri. Tidak boleh menurut guru. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu nanti di dalam program PPG ini, Bapak Ibu nanti diajarkan. Jadi bagaimana bisa merencanakan pembelajaran, desain, bagaimana dalam materi bisa menguasai itu profesional, lalu diajarkan juga ada kompetensi kepribadian sampai kompetensi sosial. Nah, ini ke depan seperti itu. Ya, ini yang sekarang tidak lagi kita guru sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi kita sebagai subjek pembelajaran. Makanya kalau Bapak Ibu lihat kurikulum K13 itu mengendaki kita, ya kita harus bisa menerapkan yang disebut dengan 5M, mulai dari mengobservasi sampai dengan mengkomunikasi. Yang paling terakhir itu, mengkomunikasi. Itu artinya, jadi yang diharapkan itu bagaimana kita dalam pembelajaran mengajarkan anak untuk mengobservasi, mengajarkan anak itu untuk mengamatinya, mengajarkan anak untuk bisa memecahkan. Nah, itu yang diharapkan di dalam pembelajaran K13. Dengan penerapan yang kurikulum baru, prototipe, yaitu menghasilkan produknya apa? Artinya produk yang kita harapkan itu bukan cuma yang kita tampilkan di tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menentukan. Tapi yang diharapkan bagaimana siswa itu bisa memahami pembelajaran secara baik, dan nanti akibatnya itu bukan dampak dari pembelajaran yang berkualitas, itu akan menghasilkan peserta didik yang betul-betul dia bukan cuma sekedar mendapatkan nilai dari satu tes atau non tes yang kita berikan sebagai bagian untuk mengukur keberhasilan anaknya, tetapi betul-betul dia memahami materi yang diajarkan. Seperti yang dulu yang kita tulis di dalam RPP, itu tujuannya adalah siswa dapat dan seterusnya. Itu target kita. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana itu anak bisa memahami materi yang diberikan oleh. Nah, ini beberapa perspektif dari pengembangan profesi guru ya, atau teacher professional development-nya. Ya, ini adalah kan supaya Bapak Ibu bisa melihat, tinggal membaca juga bisa. Tapi yang saya harapkan itu adalah bagaimana nanti Bapak Ibu ketika disiapkan ya bisa mentransfer pengetahuan, tetapi juga bisa kita sebagai cerminan. Nah, jadi sebagai model lah, guru itu sebagai model, bukan cuma hanya sebagai fasilitator atau dia sebagai misalnya motivator, tetapi dia sebagai model. Nah, itu yang diharapkan sehingga pembelajaran itu betul-betul pembelajaran yang selalu yang kita sebut dengan bermakna. Nah, ini
beberapa pikiran yang saya tampilkan saja supaya Bapak Ibu memahami apa yang disebut dengan profesi, yaitu itu yang Bapak Ibu harus kembangkan. Jadi kalau disebut dengan profesionalisme itu, Bapak Ibu lihat banyak yang harus diperhatikan. Jadi etikanya, attitude-nya, habit-nya, kebiasaannya, knowledge-nya, pengetahuan, skill-nya, keterampilan, value-nya, nilai dan seterusnya, itu adalah ciri dari seorang guru yang profesional. Oleh sebab itu dalam pembelajaran itu ya yang diharapkan itu adalah guru-guru yang sudah dikategorikan profesional, itu yang memiliki sertifikat pendidik, itu adalah merupakan guru-guru yang hebat, ya, guru-guru yang memiliki kualitas ya, yang tidak diragukan. Kalau dia mengajar, tidak bisa saja mengajar yang monoton. Kalau dia membaca, anak-anak mencatat tidak bisa lagi. Seperti dulu kurikulum tahun 84 yang disebut dengan CBSA, catat buku sampai habis. Cara belajar siswa aktif ya. Jadi cara belajar siswa aktif itu sebenarnya di underline, bahasanya itu sama dengan yang sekarang. Jadi bagaimana mengajarkan anak itu aktif, bukan guru ya baca buku baru anak itu catat, sehingga orang mengartikulasikan CBSA itu catat buku sampai habis ya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat maknanya itu luar biasa. Jadi bagaimana itu siswa bisa aktif? Ya tergantung kita gurunya. Ya, tergantung kita, kalau misalnya siswa guru tidak, bagaimana tidak bisa ya, bagaimana mengelola kelas itu dengan baik atau memimpin pembelajaran secara baik ya tidak bisa. Makanya jangan langsung masuk dibuka, langsung ibu anak catat dan seterusnya. Tidak bisa, kita harus memberikan apresiasi dan memberikan motivasi, dorongan kepada anak supaya bisa belajar dengan baik, baru kita masuk belajar dan kita betul-betul memaksimalkan kita punya potensi kita sebagai seorang guru yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan gambaran itu harus mempesona. Jadi mempesona itu mampu bisa mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar. Jadi gimana bisa kita sebagai seorang guru yang profesional mempengaruhi konsentrasi anak dalam belajar, yaitu seperti Bapak Ibu lihat contoh-contohnya, konteks suruh anak itu misalnya dia lihat, dia amati, nah, suruh dia misalnya dia bisa mengkomunikasinya, dia bisa mengkonstruksinya, dan bagaimana dia bisa menyimpulkannya, mendeskripsikannya. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu di dalam pembelajaran sekarang, tuntutan tadi. Gratis.